selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa dari sektor properti. Yang pertama BES, kedua APLN, ketiga SMRA, keempat Piwon, kelima CTRA, keenam BSDE, ketujuh LPKR, dan kedelapan Kabak. Langsung saja ke saham pertama. Ada BES yang hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,8% ke harga 125. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BES diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ini BES memang sudah breakout dari trendline downtrendnya. Dia lagi masa konsolidasi. Kalau dilihat ini ada resisten minor di 130. Nah, area ini ya, ini yang terbaru karena berapa kali di tes namun tidak pernah lewat, dan terlihat juga ini bisa terindikasi nantinya pola cup and handle ya. Nih, nanti handle-nya bisa di sini nih, lebih kecil. Nah, bisa seperti ini ya. Dan juga bisa nanti pola inverted head and shoulder ya. Cuman ada prosesnya. Kalau dia ini confirm inverted head and shoulder, ya bisa aja seperti ini nanti. Dia panjang seperti ini juga, ngikut head sininya, dan ya bisa seperti ini. Yang mana cocok lah. Dan yang pastinya semua pola yang terjadi, misalnya inverted head and shoulder atau cup and handle, ya kuncinya neckline 130 harus di breakout. Sebenarnya pola-pola itu ya tetap kuncinya itu neckline. Neckline-nya ini harus di breakout. Jadi kalau baru breakout baru ada tanda-tanda untuk BES kembali reversal ya, bullish. Jadi kalau dilihat ini ditarik juga dari bawah ke atas ya, ini sudah bullish divergent. Cuman dia kan harus crossing dulu 130 ini. Kalau dia mampu di atas 130 baru ada tanda-tanda bullish. Kalau dilihat historis sebelumnya ya juga ini kan area konsolidasinya yang sebelumnya ini. Jadi seperti itu. Untuk BES, apakah bisa spekulasi buy? Harga sekarang memang terlihat ini dia berapa kali uji supportnya. Ini kan ada support minor di 124. Nah, ada kemungkinan BES ini seminggu ke depan itu bergerak konsolidasi masih di range harga ini aja. Supportnya 124, resistennya 130. Potensi upside sekitar 3-4%. Cut loss saja kalau dia tutup di bawah 124, bisa di 122 atau 123. Tapi di sini kan juga ada support minor di 120, atau sekalian kalau dia valid ya tarik aja. Kalau dia jebol 120, support 2-nya ya udah cut loss. Nah, jadi seperti ini bisa dikasih toleransi karena dari support 1 ke 2 itu masih di bawah 7%. Ya menurut saya masih bisa ditoleransi karena untuk balik lagi itu ya sangat mudah BEP. Jadi seperti itu. Untuk BES ya semoga aja minggu depan, ataupun kalau market ISG nggak bagus di bulan September ya Oktober lah dia mampu breakout dari 130. Tapi Bapak Ibu bisa perhatikan atau pasang notifikasi di aplikasi tradingnya masing-masing, alert ya, untuk nanti dia ngasih sinyal kalau misalnya BES sudah breakout 130. Tapi kan harus disetting. Yang biasanya seperti itu tuh Stockbit. Nah, Stockbit bisa kasih alert atau notifikasi. Jadi tinggal setting, nanti ketik nama sahamnya terus kasih alert, misalnya harga lebih atau sama dengan 130, tolong kasih tahu. Nah, biasanya bisa disetting seperti itu di Stockbit. Jadi seperti itu ya. Untuk BES ini kalau mau trading, cuman ini lambat gerak, ya seminggu bisa lah mungkin dapat ke 128 sampai 130. Cuman harus sabar, itu aja, dan profitnya nggak bisa lebar. Kalau dilihat indikator MACD membentuk golden cross dan sangat tajam mengarah ke atas, bar chart di atasnya juga terbentuk. Volume 4 hari saat koreksi minggu kemarin juga kecil ya. Ya tinggal nunggu momentum. Ya semoga aja
minggu ini dia mampu uji resisten 130. Jadi seperti itu untuk base. Langsung saja ke saham kedua. Ada APLN yang di hari Jumat kemarin ditutup naik tipis 0,77% ke harga 130. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, APLN didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, APLN juga ya cukup menarik karena dia baru breakout dari 128. Ini bisa dibilang supportnya. Jadi ya cukup menarik. Ada peluang APLN minggu depan uji resisten sekitaran 133 sampai 135 di area ini ya. Nah, dia akan uji mau confirm breakout ya harus lewat 135. Nah, jadi seperti ini. Dan kalau dilihat juga APLN kan udah di dekat support. Jadi kalaupun yang berminat beli dan bingung membuat trading plan-nya ya saya buatkan, tapi nggak harus sama, tinggal cut loss saja kalau APLN ini turun dari 128, bisa di 127 atau 126 ya, 3% dan target profitnya sama. Risk reward-nya 1:1. Jadi di APLN ini juga nggak bisa terlalu lebar ya. Untuk profitnya ya tipis-tipis saja. Kalau tertarik boleh di APLN karena APLN ini juga cukup menarik. Dia berapa kali retest area support namun nggak pernah jebol 128. Dan juga saat APLN breakout 128 ini dengan volume besar dan dia koreksi. Seminggu kemarin volumenya tipis. Ya ini memang nggak ada flow-nya ya. Kalau ada flow-nya ya siap-siap. Harapannya bisa breakout minggu ini di atas 135. Jadi seperti itu. Untuk APLN langsung saja ke saham ketiga. Ada SMRA yang hari Jumat minggu lalu ditutup terkoreksi tipis 0,5% ke harga 880. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya SMRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal SMRA juga menarik. SMRA ini kan baru breakout. Ini kalau dihapus ya, digambar ulang. Ini dia baru breakout dari area 860. Nah, ini kan berapa kali diri tes namun terus gagal dan akhirnya konsolidasi. Ini bisa terbentuk nanti pola bullish pennant. Jadi sangat berpeluang untuk SMRA seminggu ke depan menguji resisten selanjutnya terdekat 920 ya, minor resisten nih. Dan yang tertingginya resisten 2-nya itu yang lebih valid itu di 960 nih. Potensi upset juga masih menarik. Tinggal cut loss kalau jebol 880 bisa di 840, 830 kalau disesuaikan lah yang mana cocok. Dan target profitnya terdekat 920. Kalau mampu lewat harusnya bisa sampai 960. Ini 9% dan ini tren terlihat. Kalau sesuai teori bullish pennant ini breakout ya bisa sampai 940 target kenaikannya. Atau ya ini banyak pola tapi ya tetap arahnya ke atas kalau valid semua polanya. Ini kan bisa terbentuk pola rounding bottom. Targetnya kalau sesuai teori bahkan lebih ya, bisa sampai 980 dan 1000. Jadi cukup menarik untuk SMRA, bisa diperhatikan juga minggu ini sepertinya tetap arahnya ke atas. Terdekat uji 920 untuk SMRA. Indikator MACD juga mengarah tajam ke atas membentuk golden cross. Bar chart di atas 0 juga makin tinggi. Volume biasa aja ya. Ya menurut saya nih volumenya aman. Tinggal cut loss saja kalau dia jebol 860, nggak usah banyak mikir. Nih cut lossnya tipis saja 3-4% cut loss saja. Nih risk rewardnya juga menarik apalagi kalau mampu breakout 960. Jadi seperti itu. Untuk SMRA langsung saja ke saham keempat, ada P1 yang hari Jumat minggu lalu ditutup di harga 466. Kalau dilihat transaksi asing net buy, tapi seminggu kemarin net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya P1 malah diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal P1 juga cukup menarik karena dia uptrend ya, dan juga mampu breakout dari 460. Jadi peluangnya kemana? Peluangnya ya tetap ke atas karena P1 bisa dikatakan false breakdown.
di tanggal 8 September dia breakdown, tapi di hari esokannya saat market jelek dia malah rebound ya di hari Kamis, dan di hari Jumat saat market bagus malah dia hampir terkoreksi. Mungkin ini profit taking karena mungkin ada yang beli dari daerah bottom udah profit sekitar 2,5%, ya profit taking dia di hari Jumat. Dan apakah ini aman? Harusnya masih aman kalau dilihat ya support apa di sini ya bisa juga lah, tapi saya lebih ini ya 460 supportnya. Nah, jadi target kenaikan P1 ini terdekat karena naik turunnya itu sekitar 20 poin ya, target kenaikannya itu terdekat ke 480. Nih profitnya cuma 2%, cut lossnya juga sama ya. Dan kalau mau lebih bagus ya harusnya bisa menguji 500, ini area kritikal P1 antara dia mau bullish atau tetap konsolidasi di range harga ini. Jadi bisa juga untuk yang swing trade olah seperti ini aja. Jadi target price-nya 500 dan cut loss-nya dia di bawah 460, bisa di 450 atau 448, risk reward-nya 1:2. Jadi seperti itu untuk P1. Arahnya juga sepertinya masih ke atas karena P1 baru saja uptrend. Nih dia terus membuat lower high baru. Jadi seperti itu untuk P1. Langsung saja ke saham kelima, ada CTRA yang di hari Jumat minggu lalu ditutup naik tipis 0,51% ke harga 975. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya CTRA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal CTRA ini sudah mendekati area resisten. Area resisten ini kritikal ya. Kalau dia mampu confirm breakout ya CTRA akan bullish reversal. Targetnya itu bisa sampai 1160 dan 1200. Target kenaikannya untuk CTRA memang ada resisten minor di sekitaran 1100. Nah, jadi seperti ini nanti kalau dilihat ya. Jadi cukup menarik nih untuk CTRA, cuman lebih menarik buy on breakout atau nanti tunggu dia koreksi lagi, karena kemungkinan juga CTRA itu bisa aja dia konsolidasi di range harga ini. Supportnya 920, resistennya 1000 ya, jadi dia bisa aja konsolidasi. Memang ada support minornya juga di 960, tapi ini harganya nanggung ya. Kalau mau beli ya, kalau menurut saya lebih baik nunggu dia breakout aja atau tunggu sekalian di bawah di 920. Jadi seperti itu untuk CTRA. Indikator MACD juga masih sangat tajam mengarah ke atas, membentuk golden cross, bercat di atasnya juga terbentuk volume biasa aja ya. Tunggu nanti dia breakout. Kalau dia breakout itu sangat menarik untuk CTRA. Langsung saja ke saham ke-6, ada BSDE yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi tipis 0,5% ke harga 990. Kalau dilihat transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya BSDE didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal BSDE sekarang ada di area support 990 dan kemungkinan seminggu ke depan itu target kenaikannya 1040 sampai 1060 ini. Apakah bisa ke 1100? Ya mungkin bisa dalam 1 bulan ke depan atau 1,5 bulan ya, karena ada prosesnya, tergantung juga market. Kalau ISG juga bullish ya sangat mudah ke 1100. Tapi kalau ISG nggak kemana-mana ya kemungkinan juga BSDE tektokan aja di area 990 dan resistennya 1040 sampai 1060. Nah, jadi naik turun aja di sini. Jadi kalau dilihat secara candle hari Jumat memang penutupannya kurang bagus karena harga penutupannya juga di bawah harga terendahnya dan BSDE ini membuat candle hammer terbalik. Jadi bisa dikatakan seller kuat dan kemungkinan ya ada yang profit taking karena mungkin beli dari daerah bottom 960 sempat naik hari Jumat kemarin sampai 1000 ya lumayan kan, sekitar 5% ya mungkin ada yang profit taking. Tapi saya lihat BSDE masih aman selama nggak turun dari 990 dan 980. Kalau dia tutup di bawah 980 udah cut loss saja karena ada berpeluang kembali uji
support 960. Kalau Bapak Ibu mau hold juga sampai bawah ya silahkan, cuman kan ya rugi waktu lah menurut saya. Mending cut loss tipis, buyback di bawah. Biasanya kalau dia balik ke harga beli awal sebelum cut loss itu sudah profit. Yang nggak pakai cut loss biasanya cuman BEP. Jadi untuk BSDE minggu ini juga ya hari Senin dia harus rebound. Kalau dia candle merah lagi ada peluang lanjut turun lebih dalam. Jadi hari Senin dia minimal tutup di 1000 lah. 1010 itu bagus untuk BSDE. Ada peluang seminggu ke depan uji resisten 1040. 1020 lah terdekat dan 1040. Memang nggak terlalu lebar lah naik turunnya BSDE ini. Jadi seperti itu. Untuk BSDE langsung saja ke saham ke-7. Ada LPKR yang di hari Jumat ditutup naik 1,42% ke harga 142. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, LPKR diakumulasi. Yang akumulasi juga broker asing BK. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, LPKR juga menarik. Minggu ini ada peluang juga naik. Targetnya itu bisa sampai 152. Potensi upside masih bisa 7,2% dan cut loss-nya 5%. Ya risk reward-nya 1:1,5 lah. Jadi kalau tertarik ya boleh kalau mau beli, tapi ya sesuaikan trading plan masing-masing. Dan ini disclaimer on ya. Kalau saya lihat memang arahnya ke atas masih. Yang penting nggak jebol 136. Kalau jebol 136 itu peluang lanjut ke bottomnya lagi 128. Seperti itu. Untuk LPKR langsung saja ke saham terakhir. Ada Kebak yang di hari Jumat kemarin ditutup naiknya cukup tinggi 9,67% ke harga 68. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, Kebak diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, Kebak juga cukup menarik. Setelah bangun dari tidur panjangnya, dia bangun dengan volume besar setelah bagi dividen juga ya. Dividennya ya nggak sampai 1%, tapi ini menarik menurut saya. Untuk Kebak ada peluang minggu depan tetap lanjut uji resisten 72 dan sekarang itu ada di area pertengahan ya, bahkan dekat dengan resisten. Sangat beresiko kalau yang nggak bisa memantau market untuk trading beli di harga penutupan. Kalau yang bisa mantau market ya untuk scalping boleh, cuman kalau yang untuk swing trade ya jangan beli di harga tanggung seperti ini. Sekalian beli di bawah di 6263, tinggal cut loss kalau turun dari 60, atau tunggu Kebak ini mampu breakout. Coba aja lagi spekulasi buy on breakout di 72 atau 73 dengan skenario kalau dia ternyata turun setelah breakout ya cut loss di 69 atau 68. Jadi seperti itu aja, atau di 70 juga boleh cut loss saja kalau dia tutupnya atau turun lagi di bawah 72. Jadi seperti itu. Untuk Kebak juga menarik minggu depan, apalagi kalau bisa tutup di atas 72 itu berpeluang lanjut naik. Dan bahkan Kebak ini pernah sampai harga 500. Apakah dia akan ke 500? Tapi terdekatnya aja dulu, kalau melihat histori sebelumnya itu 120. Jadi potensi upside ya masih bisa sekitar 80%. Kan menarik untuk diperhatikan Kebak. Kalau Bapak Ibu mau dana kecil, simpan dan penjam aja mata, ya bisa juga. Tapi resiko ditanggung masing-masing karena ini saham under 100 ya sangat beresiko. Tapi kalau bisa dapat profit ini sangat menarik untuk Kebak, bisa diperhatikan minggu depan karena ini terlihat volumenya juga meningkat yang signifikan. Jadi harusnya arah Kebak ini masih bisa ke atas. Jadi seperti itu untuk Kebak. Ya cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol berlangganan dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio dan free grup rekomendasi kripto. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader, R-nya 2 di belakang. Sampai ketemu di video selanjutnya, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.